Tak bisa. Nabi itu nikmat beribadahnya. Kenapa? Akhirat dilihatnya. Karena dia melihat akhirat nikmat. Makanya beliau kadang-kadang nanti ada orang ketika mati itu tidak merasa sakit juga. Kenapa? Melihat akhirat. Orang kalau melihat akhirat itu tidak terasa sakit. Tidak terasa sakit. Maka diperlihatkan surga, sakitnya mati terasa bagi dia tuh. Ada orang-orang yang istiqamah dalam satu amal kata Allah, yang ketika mati jadi diperlihatkan akhiratnya, surganya, tak merasakan sakit mati. Nabi kenapa nikmat ibadahnya? Karena Nabi melihat akhirat. Yakin 100% dan seperti dia melihat akhirat. Maka bagi Nabi ibadah itu menjadi sangat ringan. Jadi kata Allah ketika akan mati itu, fala saddaqa wala shalla. Kenapa kau tak percaya dulu dan kenapa kau tak jaga salat dengan baik? Jadi memang salat itulah ibadah yang menjaga, yang membuat kita selamat sampai ke akhir. Apa kata Allah terakhir? Aula laka fa'aula, summa aula laka fa. Ada 4 kali ya. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. 4 kali. Ini menunjukkan betapa orang-orang yang ibadahnya tidak baik, salatnya tidak rapi, ya, akan celaka di penghujung hidup. Kata celakanya tidak 1, 4. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. 4 kali Allah bilang kecelakaanlah bagi kamu. Dan aula itu namanya isim tafdil, superlatif dari kata wail. Wail itu kecelakaan besar. Wail itu pun sudah kecelakaan besar. Makanya wail itu ditanya, ya Rasulullah apa itu wail? Kata Nabi, jubun fi jahannam. Well itu adalah lembah di dalam neraka jahanam. Itu well. Lembah dalam jahanam, lembah. Jahanam itu kata Nabi, lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas, 70 tahun jatuh baru sampai ke dasarnya itu. Dalamnya jahanam itu, Pak. Dijatuhkan dari atas batu 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Itu namanya well. Itu pun tidak bisa dibayangkan well itu seperti apa. Ini dibikin lagi superlatifnya aula. Yang paling celaka tuh, yang paling celaka dari yang paling celaka. Aula. Itu pun 4 kali. Oh, tidak bisa digambarkan, Pak. Itulah kenapa dihubungkan fawailul lil musallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, ibu-ibu sedang takziah jamaah Masjid Al-Qadar yang dimuliakan Allah, yang sama kita muliakan keluarga besar Ibu Linda, Ibu On, yang meninggal menantu beliau, yang telah dipanggil oleh Allah, yang bernama Bapak Yusri Rizal dalam usia 56 tahun kurang lebih. Sebagai seorang yang beriman, kita diperintahkan Allah ketika musibah datang menimpa kita atau siapapun di antara kita, maka kita mengucapkan kalimat istirja, kalimat itu yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada sang pemilik. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai nasihat takziah malam ini kita akan bahas surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 36. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila marraq wa zanna annahul firaq wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma izinil masaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma zahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Artinya, apabila nyawa telah mencapai kerongkongan dan ketika itu dikatakan siapa yang bisa
menyembuhkan kamu. Dan barulah dia yakin inilah saatnya kita berpisah dengan dunia. Dan beradulah lutut kanan, betis kanan dengan betis kiri kepada Tuhanmu. Pada hari ini kamu akan digiring, dan kamu tidak membenarkan Allah dan Rasulnya, dan tidak mengerjakan salat, tetapi kamu mendustakan Allah dan Rasulnya dan berpaling dari kebenaran. Kamu di dunia hidup bersama keluargamu dengan keadaan menyombongkan diri. Celakalah kamu, maka celakalah kamu. Summa celakalah kamu, dan celakalah kamu. Apakah manusia mengira kalau dia hidup dibiarkan tanpa ada pertanggungjawaban? Nah, itu arti sederhananya surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 36. Nah, pertama kata Allah begini Bapak Ibu. Kalla iza balagatit taraqi, ketika nyawa telah mencapai kerongkongan. Sebenarnya taraqi itu bukan kerongkongan Bapak Ibu ya. Taraqi itu dari kata raqa. Raqa itu artinya naik. Makanya ada ruqyah. Ruqyah itu mengangkat jin yang ada di tubuh orang. Jadi jin itu dia tempatnya tinggi, itu jin itu di langit itu, tapi dia turun ke manusia. Nah, ketika dia berada di tubuh manusia itu diangkat lagi ke atas. Mengangkat jin itu bahasa Arabnya ruqyah. Nah, gitu ya. Jadi raqa itu artinya naik ya. Taraqi itu naik perlahan-lahan. Itu artinya begitu, taraqi. Lalu kemudian diartikan kerongkongan karena ini finishing, tarikan nafas. Jadi ruh kita ini, Bapak, atau nafas kita ini akan ditarik perlahan-lahan dari ujung-ujung jari kaki. Jadi nanti kita kalau mati Bapak Ibu, yang pertama kali merasakan tarikan itu ujung jari-jari kaki kita. Jadi ini perlahan-lahan nih. Jadi tidak sekali tarik itu, perlahan-lahan. Itu makanya dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu banyak hadis menjelaskan ketika manusia menghadapi sakratul maut itu, maka malaikat maut datang ke kaki dulu. Ya, jadi kata malaikat maut ini sudah mau akan dicabut, maka kaki menolak. Ya, kata kaki jangan lewat saya, karena kaki saya dulu dipakai berjalan ke rumah Allah, menyapa, menghadiri majelis-majelis. Maka kebaikan-kebaikan kaki pun disebut. Maka malaikat maut datang menghadap Allah, tidak bisa ya Allah lewat kaki. Kata Allah cari tempat lain. Pindah lagi ke tangan, tangan juga menolak, disebut pula kebaikan-kebaikan tangan. Maka kata Allah cari tempat lain. Maka seluruh anggota tubuh didatangi, semua menolak dengan kebaikan-kebaikannya. Maka kata Allah bawalah gambaran surganya. Itu yang diceritakan di surat Fussilat ayat 30. Ada orang ketika mati, datang para malaikat memperlihatkan surganya. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika mati datang, ada orang yang didatangi para malaikat untuk memperlihatkan surganya. Saat itulah dia tidak merasakan sakit mati ketika asyik memandang surga yang dipertontonkan kepadanya. Tapi apa makna hadis tadi? Bahwa kematian itu bermula dari kaki. Dari kaki dia naik ke atas. Itu namanya taraqi. Ujungnya di kerongkongan. Nah, karena kata Nabi kalau sudah sampai ke kerongkongan, pintu tobat ditutup Allah. Tak berlaku lagi istighfar, tak berlaku lagi la ilaha illallah. Sampai ke rongkongan itu finish, berakhir. Itu kenapa kematian itu prosesnya disebut taraqi, ya, dia naik dari kaki ke atas. Makanya kalau orang mati itu Bebo, ya tanda pertama tuh kakinya sudah dingin. Rasuk kaki ibu. Kalau yang masih angin, lama itu. Ya. Nah, dia orang kalau mati itu Pak, ya, tandanya kalau lah dingin kakinya tuh, itu tanda lah mulai itu. Ya, tapi Bapak Ibu nanti kok dirasuk kaki kawan dingin kan, aja disabui lah ke jod, tak kelamu lah kalau dingin mah deh. Camenya beko Pak. Ya, tapi memang begitulah. Nah, itu yang disebut taraqi tadi. Jadi proses mati disebut taraqi. Taraqi itu artinya seperti meruqyah, mengangkat sesuatu, menarik sesuatu dari bawah ke atas.
Ya, itu makanya gini Pak Ibu, ketika Nabi melayat jenazah Abu Salamah, jadi Abu Salamah itu kan luka-luka di perang Badar, Pak. Lalu dia meninggal beberapa hari setelah perang Badar. Nah, ketika meninggal di rumah Ummu Salamah itu datanglah Nabi bersama sahabat. Maka Nabi buka wajah Abu Salamah, maka nampaklah oleh sahabat matanya terbelalak. Jadi matanya putih, Pak, tidak ada yang hitamnya. Ya kan, matanya terbuka dan memutih ke atas. Maka sahabat bisik-bisik, ini Abu Salamah kok begini matinya, matanya kok terbelalak putih. Ada yang mengira Abu Salamah ini matinya tidak baik. Kata Nabi, bukan. Manusia kalau mati, maka mata itu mengikuti tarikan ruh ke ubun-ubun. Nah, jadi mata itu terbalik karena dia mengikuti tarikan ke ubun-ubun. Karena yang paling terakhir ubun-ubun. Dulu ruh kita ni masuknya lewat sini, ubun-ubun. Nah, sekarang tarikan terakhir dari ubun-ubun juga. Maka batas kerongkongan itu batas taubat. Artinya kalau nyawa kita sudah ke kerongkongan, taubat habis tuh, tidak ada lagi itu. Tapi tarikan terakhir itu ke ubun-ubun. Nah, ketika ke ubun-ubun itulah mata kita terbalik. Itu makanya Bapak Ibu, orang kalau mati banyak mata putih. Ya, mata putih itu bukan karena buruk matinya, tidak. Karena memang begitulah setiap orang yang ditarik nafasnya atau nyawanya itu matanya mengikuti tarikan sampai ke ubun-ubun. Nah, itu kenapa kematian disebut taraki namanya. Taraki, kata ruqyah tadi ya, menaikkan. Jadi ruh itu diturunkan, nanti ditarik lagi ke atas. Nah, di ubun-ubun itu tarikan terakhir kan. Kalla lanas fa'am bin nasiyah, terakhir itu ditarik di ubun-ubun kita. Itu semua kita akan mengalami itu Bapak ya. Tidak usah takut, nanti semua kita akan mengalami itu. Ya, nanti perlahan-lahan mati itu terasa dia. Ya, sampai terakhir ya di tenggorokan, dan biasanya kalau sampai ke tenggorokan itu nyata cakik itu. Itu tanda tenggorokan itu. Nah, kalau mereka itu tidak tolong itu. Ya. Lalu kata Allah apa? Wakila marrak. Lalu ditanya pada hari itu ketika nyawanya dicabut itu, siapa lagi yang bisa mengobati engkau? Jadi datang para malaikat bertanya ya, ketika nyawanya sudah dicabut itu, malaikat bertanya, siapa yang bisa mengobati engkau hari ini? Artinya ketika proses sakratul maut sudah berjalan, tidak ada satupun obat yang bisa mencegah. Tidak ada satupun dokter yang bisa menghentikan. Sekalipun Bapak Ibu membentuk tim dokter yang paling hebat di muka bumi, tetap mati. Karena malaikat bertanya, ketika nyawa dicabut, siapa dokter yang bisa menyembuhkan engkau hari ini? Rakin itu kata raka tadi, siapa yang bisa mengangkat sakitmu ini? Kata Nabi Bapak Ibu, ya, ada setiap penyakit ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya kecuali dua. Yang tidak ada obatnya, satu tua, dua mati. Tua tidak ada obatnya. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, leka jadi tiap hari perawatan kulit pasti tua. Dari ndaknya lah, pasti tua. Ya, cak dia rawat dia, saya lanjut tua nya. Enak. Yang kedua mati. Kalau mati tidak ada obatnya, makanya malaikat bertanya tu, wakila marrak. Ya, ditanyakan kepada dia yang dicabut nyawa itu, siapa dokter yang bisa menyembuhkan kau hari ini? Itu kenapa Bapak Ibu, saya tuh sering sarankan kalau ada nanti yang dibawa ke ICU, itu tuh SOP Bapak Ibu. Dokter tuh udah tahu kalau ini orang akan mati. Dokter tuh Bapak Ibu, kalau dia kesadaran dia sudah sampai ke level sekian, pasti mati dalam ilmu kedokteran. Cuman dia bawa ke ICU tuh, itu apa namanya itu, upaya terakhir manusiawi. Makanya Bapak Ibu kalau dibawa ke ICU kan dia akan berkata dokter ke keluarga tuh, perbanyak berdoa Pak ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Berarti dah tahu tuh, dah bisa tolong lagi. Nah, ketika itu yang perlu Bapak Ibu selamatkan imannya. Dokter tak ada lagi tuh, tak ada gunanya dokter. Imannya bisa selamatkan. Bagaimana caranya? Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun ke telinganya agar lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Bila dia mengatakan la ilaha illallah walaupun tak bersuara tapi lidahnya bergoyang begitu, kata Nabi, dakhalal jannah, surga pasti menantinya. Ini penting Bapak ya. Jadi kalau ada yang akan dibawa ke ICU nanti, tolong katakan ke dokter, dok, saya izinkan saya menemani ke dalam
biar saya tuntun beliau membaca la ilaha illallah. Andai tidak bisa lagi lidahnya bergerak, mungkin sudah kaku lidahnya, sudah dikunci pula lidahnya. Karena bisa jadi ketika sakratul maut lidah terkunci pula. Telinga tidak akan pernah dikunci oleh Allah. Maka perintah kedua kata Nabi, ikra'u ala mautakum Yasin, bacakan ke telinga orang yang sakarat itu Yasin. Kenapa? Kata Allah, fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila kau membaca Al-Quran, bila ada orang baca Al-Quran kau dengar, maka disitulah rahmat Allah tercurah kepadamu dan surga menantimu. Bila ada orang sakratul maut, kita bacakan Al-Quran Bapak Ibu, mati dia selama mendengar Al-Quran yang kita bacakan, surga, rahmat janji Allah. Dan kata Nabi, orang tidak masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu adanya pada apa? Mendengarkan Al-Quran. Ini pentingnya kita punya anak-anak yang saleh. Nanti kalau kita sakratul maut menghadapi fase yang begini, nyawa ditarik beransur-ansur sampai ke kerongkongan, dia bantu kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau lidah tak mampu lagi, dia pendengarkan Al-Quran ke telinga kita sampai nafas terakhir kita keluar. Dan surga menanti. Kematian itu tak bisa dihindari, dia pasti datang. Cuman kita bisa menolong dia untuk menyelamatkan iman dia. Karena doktor tak bisa lagi membantu. Kata Allah begitu, waqila marraqa. Ditanya pada yang akan mati itu, ada tak dokter yang bisa menyelamatkan kau hari ini? Tak ada. Dokter pun mati pula dengan penyakit itu. Dokter jantung, matinya kena jantung juga. Tak ada yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu adalah kita, anak-anak, keluarga, bawa iman dia mati. Ya, begitu kata Allah ya. Jadi nanti kita kalau mati, ibu akan ditanya Allah tu, ada tak dokter yang bisa menyembuhkan kau? Tak ada. Tak bakal ada. Karena kematian itu tak bisa diobati lagi. Lalu kata Allah, wa zanna annahul firaq. Barulah manusia itu yakin waktu berpisah dengan dunia sudah datang. Sekarang Bapak Ibu, ya, dah yakin mati, cuma tak sampai ke keyakinan. Kenapa begini Bapak Ibu? Ilmu ini ada 3 tingkatnya. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Itu tingkat pengetahuan. Begini Bapak Ibu, saya ini yakin ada Ka'bah, tapi saya belum ke sana. Tapi saya yakin, itu namanya ilmu yakin. Betapapun orang mengatakan Ka'bah tidak ada, saya tak akan percaya tu, walaupun saya belum pernah ke sana. Itu namanya ilmu yakin. Kalau saya sudah melihat gambarnya, oh ini Ka'bah nih di TV, itu namanya ainul yakin. Nah, tertinggi yakinnya tu. Kalau saya datang ke sana, saya pegang itu Ka'bah, itu namanya hakul yakin. Mati juga begitu Pak Ibu. Kita semua ini yakin mati ini, tapi baru sampai ilmu yakin. Tak ada orang yang ragu mati Pak, tapi cuma ilmu yakin baru. Begitu malaikat maut datang, Bapak Ibu lihat nanti, karena wajaat sakratul maut bil haq. Ketika sakratul maut itu datang, Bapak Ibu akan lihat kematian itu seperti apa. Kematian itu makhluk, kematian itu ciptaan Allah. Nanti kematian itu akan disembelih itu antara surga dan neraka. Ketika penduduk surga sudah sampai di surga, penduduk neraka sudah sampai di neraka, maka disembelihlah antara surga dan neraka. Baru yang surga tidak akan keluar, yang neraka tidak akan keluar lagi. Kematian itu akan mendatangi kita. Ketika kematian nampak oleh kita, itu namanya ainul yakin. Sudah nampak betul dia mati itu Pak seperti apa. Sekarang Bapak Ibu, malaikat maut itu udah berkeliling dengan kita, cuman belum tampak aja. Ya. Kalau tampak malaikat maut ke Pak, ambo yakin Bapak Ibu tidak keluar masjid leh. Enggak. Atau kau nampak malaikat maut cogok-cogok muka pagar mereka ibu ambo yakin ibu mungkin ambil sajadah, ambil tasbih ya. Tak normal hidup kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau ditampakkan, hidup nak jadi ujian lagi. Pasti semua orang saleh. Pasti itu. Tak usah tampaklah. Kalau Bapak Ibu diberitahu jadual matinya minggu depan, saya yakin saleh semua Pak. Taubat. Padahal mati kita bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok pagi. Tapi ditutup oleh Allah dulu. Belum dibukakan pada kita. Ketika kematian itu sudah mendatangi, itu namanya ainul yakin. Nah, ketika mati sudah terasa, sudah betul-betul dirasakan mati itu, baru disebut dengan hakul yakin. Itulah yang disebut wazanna annahul firaq. Barulah dia yakin waktu berpisah sudah datang. Kapan dia datang yakin waktu berpisah datang? Ketika dia sudah merasakan betul kematian itu. Baru dia yakin kalau waktu berpisah sudah datang. Sekarang kita seperti yakin dan tidak.
Kita tahu mati datang. Kita tahu kematian pasti mendatangi kita. Cuma seperti kurang yakin. Apa buktinya? Oh, ibadah masih santai. Ya Pak. Bapak Ibu kalau dikasih tahu mati 2-3 hari lagi, tidak mungkin ibadahnya seperti ini. Ambo yakin tadi itu sebelum azan maghrib lebih tidur tuh. Ya. Rata-rata kan sudah azan lebih tidur enggak? Itu. Mungkin saja. Memang gitu tuh Pak. Jadi mutu ibadah kita tu ditentukan oleh keyakinan kita akan kematian. Itu kenapa orang khusyuk salat. Kapan orang bisa khusyuk salat Bapak Ibu? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Kalau bagi orang khusyuk, salat itu ringan. Bagaimana bisa khusyuk kata Allah? Lanjut ayatnya itu. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang ketika salat dia yakin mati setelah salat. Begitu selesai salam, dia kembali kepada Tuhannya. Kalau ada Bapak Ibu meyakini salat seperti itu setiap kali salat, pasti khusyuk. Yang tak khusyuk tu yakin Isa masih salat juga. Subuh masih salat juga nanti. Selama Bapak Ibu masih yakin salat terus, tak akan khusyuk. Bila Bapak Ibu meyakini inilah salat terakhir, nanti tidak lagi, pasti khusyuk. Dan banyak terjadi begitu, malah tak selesai salat. Ada teman saya jadi imam salat Isya di Masjid Raya Puasa Pasar Muara Labu tu Ibu. Itu salat Isya 2 rakaat jadi imam. Rakaat kedua habis tahiyat tak berdiri lagi. Tersungkur di tempat sujudnya, meninggal di atas sajadahnya. Kemarin tu tetangga saya, Ustaz Muhammad Yasin ya. Nama di sini mungkin Ustaz Muhammad Yasin. Habis salat Isya pulang, sampai di rumah buka laptop, duduk di atas kursi, meninggal di atas kursi itu. Siapa yang bisa meyakini subuh kita masih salat? Khusyuk itu kalau kita meyakini ini salat terakhir. Apa maknanya itu? Kualitas ibadah kita berbanding lurus dengan keyakinan kita dengan kematian. Semakin dia merasa dekat kita dengan mati, semakin bermutu ibadah kita. Tapi semakin merasa kematian jauh, ibadah kita semakin turun. Itu kenapa para ulama dulu Ibu kalau ibadah mereka kurang, mulai turun ibadahnya, mereka bikin lahat di belakang rumah. Bikin kuburan di belakang rumah itu Ibu, bikin lahatnya, mereka tidur di lahat itu. Untuk mengingatkan diri mereka akan kematian. Itu kenapa sunnah Nabi Bapak Ibu, setiap Nabi habis salat sunat fajar, Nabi kata Aisyah berbaring menghadap kiblat, meletakkan berbaring di atas lambung kanannya menghadap kiblat seperti jenazah di lahat. Jadi setiap pagi Nabi mengingat mati dengan cara berbaring seperti orang di lahat. Kenapa? Karena ingatkan diri kita inilah hari terakhir kita hidup. Kata Nabi, bila kau berada di pagi hari, fala tantaziril masa. Jangan menunda berbuat baik di sore hari. Belum tentu sore kita melihat matahari terbenam. Fa iza amsaita, bila kau berada di sore hari, fala tantaziris sabah. Jangan menunggu nanti di pagi hari berbuat baik. Kenapa? Belum tentu di waktu fajar kita bangun. Semakin merasa dekat dengan kematian, kata Allah, maka semakin hebatlah ibadah seseorang. Nah, maka kata Allah di ayat yang tadi, wazanna annahul firaq. Barulah ketika kematian dirasakan, manusia benar-benar yakin inilah saat perpisahan kita dengan dunia. Nah, lalu kata Allah apa? Wal taffatis saqu bisaq. Beradulah betis kiri dan betis kanan. Apa maksud betis kiri dan betis kanan ini beradu, Pak Ibu? Satu, ini menunjukkan makna tidak ada lagi yang bisa bergerak. Betis kita seperti sudah menyatu. Kan pusat gerakan kaki, Pak. Enak. Orang kalau kakinya sehat pasti lincah. Ini kakinya dah kaku, tidak bisa lagi bergerak. Nah, makanya orang kalau sudah menghadapi sakrat itu tidak ada lagi kakinya bisa bergerak. Nadi udah berhenti itu. Makna kedua menunjukkan ini ketakutan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu awak kalau ketakutan besok kan menggaritik lutut gitu tidak. Nah, itu. Jadi ketika kau mati itu Bapak Ibu, itu diperlihatkan kepada kita segala macam yang disembunyikan selama ini. Nanti baca di surat Qaf ya, ayat 19 sampai 22. Ketika sakratul maut datang, waja'at sakratul maut bil haq. Ketika sakratul maut telah datang, kata Allah,
itu fakashafna anka ghita'aka, di waktu itu dibukakan Allah semua yang ditutupi selama ini. Ibu ketika akan mati itu melihat malaikat maut, melihat kematian, melihat itu sorga, melihat itu neraka, melihat itu dosa, semua dilihat. Karena ada alam gaib, ada alam syahadah. Nah, alam gaib itu tidak bisa kita lihat sekarang dengan mata kepala ini. Nanti dilihatnya dengan mata basirah. Makanya kata Allah, fabasarukal yauma hadid. Ketika sakratul maut datang, basirahmu, pandanganmu begitu tajamnya. Kita melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika itu kita akan ketakutan. Ketakutan. Makanya manusia ketika mati itu menyesal sejadi-jadinya ya. Apa kata manusia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak ditunda mati saya? Sebentar saja tunda. Kenapa? Fa'asaddaka, semua aset saya sedekahkan. Kenapa? Manusia ingin selamat ketika mati itu. Sudah diperlihatkan kepada mereka perjalanan yang jauh itu. Maka mereka ingin menginfakkan, mensedekahkan semua hartanya. Karena manusia ingin selamat. Itu ketakutan luar biasa. Nah, ketakutan itu orang Arab menyebutnya betis bertemu betis. Kalau bahasa awaknya lamang garitik lutuiknya. Itu akan terjadi saat kematian itu. Ketakutan luar biasa. Nah, makna yang terakhir ada sebagai memahami orang kalau nanti mati kan diikat kakinya ya. Pakai kain kafan tuh, diikat dah. Disatukan, ujung jarinya pun diikat, kakinya pun diikat. Nah, itu maksudnya waltafatis sak bisak. Artinya ketika akan mati itu sudah selesai, tidak ada lagi kekuatan badan kita. Maka kata Allah, fala saddaqa wala sallah. Kenapa kalian dulu tidak percaya ini? Dan kenapa kalian tidak salat dulu? Salat Ibu ya. Jadi ketika akan mati itu Ibu, yang diingatkan Allah pada kita salat kita. Salat kita. Makanya kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Amal pertama yang akan menjadi penyelamat manusia itu salat. Iza salahat, kalau dia baik salatnya, kan aflaha fa anjah. Dia selesai selamat urusan. Salat yang jadi persoalan. Ketika akan mati itu yang menjadi persoalan utama salat kita. Itulah makanya Bapak Ibu saya pesan ya pertama nela pensiun jangan tinggal di Mas Haji kan. Nah, nela pensiun udah mau kah? Kalau yang dinas mungkin banyak alasan. Tapi kalau pensiun kau ya capek nanti boleh. Tidak kalah mau mudah-mudah lah Ibu. Ya. Ketika akan mati itu, iya saya bisa jadi lebih dulu juga, tapi yang pensiun pasti lebih dulu dari saya. Secara hukum alamnya begitu toh. Ya. Maka Bapak Ibu, ini karena begini, tidak ada salat yang paling baik kecuali di rumah Allah toh. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu Nabi Ibrahim memindahkan anaknya dari Palestina ke Makkah, diletakkan di pinggir Ka'bah. Ya toh, tanahnya tandus, gersang, tapi ada Ka'bah Baitullah. Kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di sana? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak saya menjaga salatnya dengan baik. Berarti salat yang baik itu di rumah Allah. Berjamaah. Ketika akan mati itu ditanya Allah, fala saddaqa wala sallah. Kau tak percaya janji saya dan kau tak mengerjakan salat. Itu hubungannya Ibu. Orang semakin percaya dengan akhirat semakin baik salatnya. Pasti itu. Orang yang salatnya tidak baik itu karena kurang yakin akhirat. Makanya Nabi Muhammad kalau salat, apa cerita Aisyah? Sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Salat malamnya Nabi, kata Aisyah, sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? La tas'al an husnihina wa tulihina. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Karena Al-Baqarah, Al-Ali Imran 1 rakaat. Panjang Pak. Al-Baqarah 1 rakaat ya, tambah lagi Ali Imran. Ya, kita qul huwallahi atena 2 rakaat ya. Oh, makanya enggak bisa. Nabi itu nikmat beribadahnya. Kenapa? Akhirat dilihatnya. Karena dia melihat akhirat itu nikmat. Makanya kadang-kadang nanti ada orang ketika mati itu tidak merasa sakit juga. Kenapa? Melihat akhirat. Orang kalau melihat akhirat itu tidak terasa sakit. Tidak terasa sakit. Maka diperlihatkan surga, sakitnya mati terasa bagi dia tuh. Ada orang-orang yang istiqamah dalam satu amal kata Allah, yang ketika mati jadi diperlihatkan akhiratnya, surganya, tak merasakan sakit mati. Nabi kenapa nikmat ibadahnya? Karena Nabi melihat akhirat. Yakin 100% dan seperti dia melihat akhirat. Maka bagi Nabi ibadah itu menjadi sangat ringan. Jadi kata Allah ketika akan mati itu, fala saddaqa wala sallah. Kenapa kau tak percaya dulu dan kenapa kau tak jaga salat dengan baik? Jadi memang salat itulah ibadah yang menjaga
yang membuat kita selamat sampai ke akhir. Apa kata Allah terakhir? Aula laka fa'aula, summa aula laka fa. Ada 4 kali ya. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. 4 kali. Ini menunjukkan betapa orang-orang yang ibadahnya tidak baik, salatnya tidak rapi, ya, akan celaka di penghujung hidup. Kata celakanya tidak 1, 4. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. 4 kali Allah bilang kecelakaanlah bagi kamu. Dan aula itu namanya isim tafdil, superlatif dari kata wail. Wail itu kecelakaan besar. Wail itu pun sudah kecelakaan besar. Makanya wail itu ditanya, ya Rasulullah apa itu wail? Kata Nabi, jubun fi jahannam. Wail itu adalah lembah di dalam neraka jahannam. Itu wail. Lembah dalam jahannam, lembah. Jahannam itu kata Nabi, lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas, 70 tahun jatuh baru sampai ke dasarnya itu. Dalamnya jahannam itu, dijatuhkan dari atas batu, 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Itu namanya well. Itu pun tidak bisa dibayangkan well itu seperti apa. Ini dibikin lagi superlatifnya aula. Yang paling celaka tuh, yang paling celaka dan yang paling celaka. Aula. Itu pun 4 kali. Oh, tidak bisa digambarkan, Pak. Itulah kenapa dihubungkan fawailul lil musallin. Welah bagi orang yang salat. Siapa yang salat? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salat mereka. Salat juga. Makanya ketika Rasul wala saddaqa wala salla, celakalah kamu, aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. 4 kali. Well-nya bukan well biasa, aula dijadikan pula superlatif. Tingkat celaka yang paling hebat, 4 kali berturut-turut. Oh, tidak bisa digambarkan, Pak, seperti apa celakanya orang-orang tak menjaga salatnya. Jangankan yang tak salat ya, yang menjaga salat saja, yang tak menjaga salat saja begitu, Pak, celakanya. Apalagi yang tak salat sama sekali. Nauzubillah, ya. Makanya ini yang paling penting kita. Makanya kata Nabi, suruh anakmu salat umur 7 tahun. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu salat umur 7 tahun. Kalau umur 9 tahun kan belum mukallaf, belum berdosa, mau salat mau tidak ada berdosa untuk mereka. Tapi kalau tidak salat, pukul, fadribuhum. Kenapa? Ini yang penyelamat manusia. Salat ini yang menyelamatkan manusia. Makanya beruntunglah Bapak Ibu yang dapat rumah di sudut-sudut masjid. Hujan labik bapati bisa jo tibu. Dia masalah di sudut masjid kemudian dari tibu. Tak dulu tibu orang yang di sudut masjid pun kemudian tibu, Pak. Itu masalahnya, Pak. Ya selalu kamai orang tibu masjid deh. Enggak dulu lah hujan takbiratul ihram dia ditinggal aja, ya kan? Takbiratul ihram tu kadang pada bebo. Kata Nabi, man shalla fi jama'atin arba'ina yauman, siapa yang salat berjamaah 40 hari. 40 hari dia berjamaah, Pak. La tafutuhu takbiratul ula, tidak pernah lewat takbir ihram pertama. Allahu Akbar, dia di belakang Allahu Akbar 40 hari itu tidak pernah lewat. Kata Nabi, kutiba lahu bara'atan, Allah wajibkan dia bebas dari 2 perkara. Bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Orang munafik itu jangan dianggap ringan. Fidarkil asfali minan nar, nerakanya paling bawah. Allah bebaskan manusia yang salat berjamaah 40 hari tapi dapat takbir ihram. Papa-papa ibu-ibu nih yang lah ibu-ibu yang tak haid lagi, cubalah agak sekali menjalang malaikat maut tiba kah. Ya, masya Allah katu kau 40 hari dah. Nah, mudah-mudahan hidup sampai 40 hari kah. Mulai besok subuh ibu-ibu janji kah, ibu mulai besok subuh ibu akan menjaga takbir ihram pertama. Sudah 40 hari itu tidak ada, bekul aman tu mana 40 sudah. Pokoknya 40 hari itu jago tu. Pokoknya kata Nabi begitu, agak sekali saja. Ya biasanya bekul kalau letak jago 40 hari itu, ke depan tak akan tertinggal lagi. Pasti. Nah, kalau enggak nanti bulan puasa mulai. Mudah-mudahan hidup itu bulan puasa besok. Nah, kalau sempat mati bulan puasa dah biarkan itu. Ya, mudah kalau sebut bulan puasa mulai. Bulan puasa itu kan ibadah teratur tu. Mulai hari pertama tu itu salat 40. Kita bikin di Al-Qadar ni salat 40. Ya.
hitung siapa yang ikut, ya. Nanti cek dulu siapa yang mau salat, siapa yang belum datang, tunggu dulu sebentar. Iya. Pokoknya Ramadan besok kita ibu-ibu kompak lah itu, beberapa orang yang sudah tidak haid lagi, kalau haid tidak bisa lagi tuh, tidak bisa tuh, nanti pasti putus tuh. Nanti ibu jagalah 40 hari ini, tapi tidak boleh lewat takbir ihram ya. Tidak boleh terlambat ya. Nanti ibu rasakan mati sendiri. Ya, kalau tidak percaya nanti ketemu di akhirat pada tutup saya tuh. Ya, tapi begitu kata Nabi ya. Ya itulah kenapa ya sedekah dan salat itu digabungkan oleh Allah. Tapi kata Allah apa? Summa zahaba ila alihi yatamatta. Ya, tapi kamu kan menyombongkan diri. Maka kata Allah, ayah sabul insan ayut seraka sudah. Di penutup ayat itu kata Allah, apakah kalian mengira kalau kalian hidup itu percuma, hidup begitu seperti hewan, ini mau melakukan indah ada? Oh enggak, kata Allah. Semua yang kamu lakukan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu, tidak ada satupun yang kita lakukan hingga yang kita simpan di hati kita, kecuali semua akan dibaca, akan ditimbang, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini yang paling Bapak Ibu ya, yang paling Bapak Ibu harus hati-hati. Kata Nabi, kalau kita tidak bisa bicara yang baik, maka diam. Gitu ya. Karena pembicaraan kita tuh menjadi sumber masalah di akhirat. Jangan kita bermaksiat. Bapak Ibu bicara banyak pun jadi masalah. Karena bicara banyak yang tak ada gunanya itu akan membebani kita nanti di akhirat. Atau makanya ibu-ibu, jangan acuk-acuk mana kumpu-kumpu. Kalau berkumpul-kumpul ibu-ibu, pokoknya otaknya beko panjang beko. Ujungnya urang begitu itu mah. Nanti ibu jadi masalah di akhirat. Tidak ada satupun yang pernah kita lakukan hingga yang kita ucapkan, bahkan yang ada di hati kita, yang kata Allah itu sudah tanpa pertanggungjawabannya. Ini semua nih Bapak Ibu kita nih duduk di sini nih akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Maksiat yang kita lakukan pun akan menerima, akan kita terima juga dampaknya nanti di akhirat. Karena hidup kita bukan sudah. Nah begitu Bapak Ibu ya, pesan dari ayat ini ya. Di surat Al-Waqiah ayat 26 sampai 36. Jadi Allah sudah informasikan apa yang akan terjadi saat-saat kita menghadapi sakratul maut. Dan Bapak Ibu yang sudah usianya 60 sudah harus bersiap, karena Allah sudah kasih isyarat 60 itu batas takdir kita. Bila yang sudah mencapai 60, maka itu takdirnya sudah habis ya. Waktu bermain sudah selesai. Karena permainan kita hanya 60 tahun. Karena dunia itu kata Allah laibun, permainan. Setiap permainan harus punya limit waktu. Kalau main bola hanya 2 kali 45 menit. Kalau kita hanya 60 tahun, di atas 60 tahun itu adalah bonus dan kita tidak bisa memprediksi lagi. Tapi 60 itu batas. Almarhum 56 ya. Malah dikeluarkan sebelum pertandingan usai. Ya. Berarti lebih cepat keluarnya. Begitulah kita nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah 56, itu sudah lampu kuning ya. Tapi tidak boleh menakut-nakutin ibu, tapi ibu tetap ibadah, makan, lalu biasa aja. Cuman ibu tadi tuh salat itu yang paling pokok tadi ya. Nah begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita berdoa semoga almarhum diampuni semua dosa-dosa beliau, diterima semua amal baik beliau, ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzah, dikumpulkan kembali di akhirat di surganya bersama keluarga dan orang tercinta, dan keluarga yang tinggal diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah, karena sabar itu pahalanya tanpa hisab. Begitu kita tutup dengan doa. Kita mulai doa kita dengan membacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.